Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya mau mengulas tentang kamera action SJCam SJ4000 yang dual screen ya teman-teman. Ini saya order tanggal 1 November 2014. Jadi buat teman-teman yang belum lihat unboxingnya, nanti saya sertakan linknya di pojok kanan atas ya teman-teman. Dan untuk sekarang saya mau kasih tahu cara penggunaan dari SJCam SJ4000 dual screen ini ya teman-teman. Karena ini sudah saya pakai 14 hari dan hasilnya alhamdulillah sesuai dengan keinginan saya ya teman-teman. Karena kalau keinginan teman-teman saya nggak tahu, beda ya teman-teman. Jadi beda kebutuhan ya. Kalau saya hanya untuk kamera motovlog, dan kalau lagi jalan-jalan bersama keluarga itu biasanya saya abadikan di SJCam ini biar agak simpel dan tidak bongkar-bongkar handphone ya teman-teman. Jadi lebih enak aja kalau kita bisa pakai kamera action ini. Dan yang paling menarik dari sini adalah kalau di sini ada screen ya. Screennya di sini waktu itu kan saya pernah punya kamera action yang Xiaomi Yicam ya teman-teman. Dan itu kalau misalkan kita mau lihat previewnya atau tampilannya itu kita harus pakai handphone ya. Jadi kita pakai aplikasi Yicam baru bisa melihat previewnya itu kayak gimana sih posisinya. Nah kalau di sini itu tidak perlu karena kita bisa melihat di layar ini teman-teman. Dan juga kita bisa misalkan mau selfie kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau selfie juga bisa ada di kamera depannya teman-teman. Jadi lebih, kalau menurut saya lebih mudah ya teman-teman. Jadi nggak perlu harus bongkar handphone, kita lihat aplikasinya Yicam segala macam ya teman-teman, tapi kita langsung bisa ngeliat di layar kecil ini. Oke, untuk tampilannya pertama tuh on off-nya biasa seperti di sini. On off-nya di sini agak lama, jadi tekan nanti di sini ada indikator biru, dia langsung tampil SJCam layar logo ya teman-teman. Dan di sini sudah ada tampilan screen-nya seperti ini. Dan ini baterainya, ini wifi-nya, wifi dari si kamera ini, kamera SJCam 4000. Jadi bisa dihubungkan ke handphone, jadi bisa ngeliat sama seperti Yicam ya. Jadi bisa di preview juga, dan kita bisa ngeliat galeri recordingnya segala macam lah ya, di sini semuanya di aplikasinya teman-teman. Dan untuk settingannya di sini saya defaultnya atau saya settingannya itu ukuran videonya itu 720p 30 fps ya teman-teman. Nah ini paling tinggi itu 4K, 4 paling tinggi ya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman saja. Kalau saya itu carinya menurut saya sih 720p itu sudah bagus ya. Di komputer juga sudah jalan juga, hasilnya juga bagus ya, bening. Nanti saya sertakan videonya, previewnya ya, hasilnya bagus. Dan kalau misalkan saya paling tinggi 4K atau 2K atau 1080 itu di komputer atau di PC, kalau misalkan PC-nya tidak bagus-bagus banget, itu akan patah-patah ya, dan akan loading lama karena hasil dari size-nya itu besar banget ya teman-teman, bisa sampai 10 GB, itu besar banget ya teman-teman. Tapi kalau untuk 720p dengan durasi 18 menit itu memakan memori sekitar 1 sampai 4 GB ya, tergantung dengan kondisi di sekitarnya. Misalkan banyak mobil atau banyak orang, itu kan banyak frame yang harus di record ya, jadi itu makin banyak size-nya yang akan bertambah ya teman-teman, gitu ya teman-teman. Dan untuk yang ini tanda di bawah pojok kiri bawah itu ada mic-nya, jadi ini sudah sekalian sama mic-nya. Nah sini mic-nya sudah ada nih, mic-nya semua. Jadi bisa tanpa harus pakai mic tambahan ya, jadi sudah sama kayak Yicam lah, sama ya. Dan ini tanggal, ini jamnya, dan ini 40,4 GB itu memori yang tersedia ya. Di ini saya udah pakai banyak soalnya. Dan apalagi nih, ini TF, bukan ini TF, pakai SD card ini.
Dan untuk kita setting itu, oh ya, ini kalau misalkan kita mau pakai WiFi. Jadi kalau pakai WiFi ditekan aja atas dia bininya, tombol atas, atau munculan tampil WiFi seperti ini. Lalu di sini ada WiFi SSD-nya dan WiFi passwordnya itu defaultnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menghubungkan menggunakan handphone, download dulu aplikasinya SJCam di Play Store, lalu dihubungkan WiFi dengan kamera actionnya, passwordnya ini ya teman-teman. Jika tidak mau, tidak pencet press up lagi to exit WiFi, jadi pencet ini. Dan untuk masuk ke settingan dari kamera action itu bisa di aplikasi SJCam di handphone bisa, atau di sini aja tekan kita satu dulu, pencet sekali itu foto ya. Ini fotonya itu bisa sampai berapa, 18 sampai 18 megapiksel. Nah ini 5 megapiksel saya paling rendah ya teman-teman, karena saya sesuai kebutuhan aja, size-nya nggak mau terlalu besar, jadi takut memakan memori yang besar juga. Langsung tekan lagi. Nah itu masuk ke preview ya, preview dari record atau foto yang kita simpan ya. Nah ini contohnya di sini. Kalau kita mau play itu tinggal pencet atas OK. Nah ini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Tampilannya seperti ini. Dia ada speakernya, tapi speakernya agak jeber ya, agak nggak terlalu bagus lah, tapi ada suaranya. Nah ini mau lihat-lihat yang lain tinggal pencet atas dan bawah nih. Ini bawah. Nih pas saya ya lagi siap-siap pakai motor vlog. Nah ini speakernya kedengeran kan, itu agak nggak terlalu bagus ya speaker di sini. Tapi kalau kita preview di PC itu suaranya bagus. Nah itu dia. Ini saya lagi naik kereta. Nah tuh kalau berisik jebiar gitu kan. Nah ini speaker dari kamera X ini ya, bukan hasil suaranya. Tapi kalau kita preview di PC itu bagus suaranya teman-teman. Nah ini video semua. Nah ini setiap 18 menit ini saya perhatikan ya di sini, dia setiap 18 menit nih dia akan buat recording baru lagi, dan itu kalau nggak salah durasi dari 18 menit itu sekitar 1 sampai 4 giga lah ya. Nanti saya sertakan, coba ya saya preview di lihatin di File Explorer itu berapa hasilnya. Itu untuk kapasitas video yang resolusinya 720p 30 fps. Oke, ini udah lihat previewnya. Sekarang saya mau liatin masukin setting. Jadi tekan lama ya. Ya, ini kita ulang lagi ya. Ini juga kalau mau perpindahan antar. Nah ini masuk sini dari awal lagi. Kita mau masuk setting ke kamera SJCam-nya. Tekan ini sekali lagi. Masuk ke foto sekali lagi. Masuk ke preview. Lalu tekan lagi. Tekan kenceng dan masuk ke setting. Untuk mengaktifkannya tinggal pencet OK di atas. Nah ini ada tampilannya seperti ini. Nah ini untuk tampilannya, video resolusinya itu bisa dipilih ya teman-teman. Nah di sini ada, nah, ini tinggal ke atasin aja. Nah ini paling tinggi adalah 4K. Nih 4K nih paling tinggi. Yang kedua 22K ya, 27K 30. Lalu ada 1080p 60 fps, 1080p 30 fps, lalu ada 720p 120 fps, dan yang terakhir paling kecil adalah ada 720 60 fps, ada
720 30 fps paling kecil yang ini teman-teman. Nah ini semakin dia besar video resolusinya, maka size-nya akan makin besar ya teman-teman. Dan untuk saya pernah nyoba dari 4K sampai di bawah sini 70 sampai sini 1080 30 fps itu di PC saya, di laptop saya, karena PC-nya laptopnya nggak bagus-bagus banget, cuman Core i3, RAM-nya 10 GB, itu patah-patah ya teman-teman. Saya buka pakai FLC itu patah-patah, jadi mungkin itu makan memori yang sangat besar ya. Jadi pas hasilnya juga size-nya itu 18 GB itu sampai 10 GB ke atas ya teman-teman ya. Jadi pas saya putar memang sudah habis memori RAM-nya ya teman-teman. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman, kebutuhan teman-teman, dan memori cardnya teman-teman. Jika sudah, pilih OK aja di atas. Dan ada recording sound. Nah ini recording soundnya teman-teman bisa di unchecklist atau checklist, jadi nanti nggak ngerekam suara. Untuk times apa nih, lapse tipsnya saya close aja. Ada loop apa namanya, rekam berulang, saya close aja, saya nggak manfaatkan itu. Saya manfaatkan resolusinya aja dan recording soundnya. Nah ini udah. Kalau mau pindah, tekan lagi, tekan yang ini lama, nanti dia pindah sendiri posisinya. Dan untuk kamera itu dia resolusinya dari paling tinggi itu, ini dia paling tinggi. Nah paling tinggi itu 16 megapiksel, paling rendah itu 2 megapiksel. Saya pakai 5 megapiksel aja ya. Kalau sudah tinggal di OK aja. Lalu ada time-nya, jadi mau pakai time enggak, pakai auto enggak, drama shoot enggak. Jadi fitur-fiturnya inilah yang menurut saya standar lah ya. Lalu pindah lagi, start lagi. Di sini ada, nah di sini nih white balance-nya itu otomatis apa enggak, tinggal dipilih. Ada wifi mau aktif terus apa enggak. Terus image rotation juga mau di, nah drive mode itu mau diaktifin apa, tinggal disesuaikan aja buat teman-teman aja ya. Terus ada LED indicator light, ini saya aktifkan. Terus auto servernya saya close, saya nggak aktifkan. Kalau auto shutdown juga saya nggak aktifkan, nanti otomatis. Dan di sini ada time watermark sama logo watermark. Jadi kalau logo watermark itu nanti ada logo di pojok kanan bawah SJCam seperti itu ya. Jadi kalau misalnya recording sama foto itu ada logonya. Dan kalau misalkan time watermark itu ada waktunya. Jadi kalau misalkan kita nge-record, jadi ada waktunya, jam berapa kita nge-record, tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik berapa, itu ada semuanya teman-teman. Jadi kalau jam itu di pojok kiri bawah, kalau logo itu di pojok kanan bawah ya teman-teman. Oke, masuk lagi ke sini, ke setting geriginya. Ini ada biasa language, bahasanya mau Inggris, ada date time, ada mau di format dulu apa enggak. Terus ada reset to factory, dia balik lagi ke default bawaannya. Dan kalau mau keluar, kita tinggal pencet ke lagi yang atas ini, kita pencet lagi, dan di sini ada tanda silang dan kita bisa pencet keluar. Seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu fungsi-fungsi dari tombol-tombol yang ada di kanan SJCam SJ4000 dual screen ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita mau tampilin layarnya di belakang, layarnya di depan, itu tinggal pencet bawah yang lama. Nah dia akan pindah ke bawah sini nih. Nah seperti ini teman-teman, dia akan pindah. Jadi kalau mau vlog, kita mau selfie, bisa pakai yang kamera depan ini gitu. Dan kalau mau balikin lagi seperti biasa, tinggal dipencet aja bawahnya, nanti dia akan pindah lagi. Nah dia akan pindah lagi, begitu ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau lihat previewnya, oke ini belum nih. Ini speaker, di sini ada apa tuh chargerannya yang micro USB, dan satu lagi itu buat tampilin di apa tuh layar ya, layar. Dan ini
Memory cardnya saya 64 GB. Dan tombol OK, ini tombol indikator. Dah, itu aja sih teman-teman. Dan ini saya pakai ini ya, pakai yang jepitan kalau buat ngevlog. Nah, gitu teman-teman. Nanti buat teman-teman yang mau lihat previewnya saya sertakan di setelah video ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin beli kameranya, nah ini saya rekomendasikan banget yang budgetnya di bawah 1.500.000 bisa beli yang kamera ini. Di bawah 1.500.000 ya teman-teman, bisa beli kamera SJ-Cam SJ4000 dual screen ini. Dan menurut saya pribadi itu sangat bagus dan rekomendasi lah buat teman-teman yang budgetnya 1.500.000 ke bawah. Oke, sekian video tutorial tutorial cara penggunaan SJ-Cam SJ4000 dual screen ini. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.